Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 1. Seperti biasa, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di Sentra Sains pekan ini, pekan ke-7, kita akan membahas masih tema yang sama ya, yaitu tema ekosistem, hanya saja topiknya sudah berubah ya. Topiknya kita akan membahas tentang ekosistem terumbu karang dan zona litoral ya. Nah, sebelumnya di ekosistem laut kita sudah ada melihat macam-macam yang ada di laut ya, mulai dari flora maupun faunanya ya. Nah, siapa yang masih ingat bentuk dari terumbu karang? Iya, macam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti bunga-bunga, ada yang bentuknya seperti bambu ya. Macam-macam ya teman-teman ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, ada yang tahu nggak? Apa sih itu ekosistem terumbu karang? Iya, ekosistem terumbu karang adalah ekosistem terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang ya. Nah, adapun flora yang biasa ditemui pada ekosistem terumbu karang ya. Ada fitoplankton, ada alga, dan ada rumput laut ya. Dan masih banyak tumbuhan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Begitu juga dengan faunanya ya, yang biasa ditemui pada ekosistem terumbu karang ya. Ada ubur-ubur, ada udang, ada kepiting, ada bintang laut, ada ikan kecil-kecil ya, dan masih banyak hewan atau fauna lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, jadi ekosistem terumbu karang ini banyak sekali manfaatnya ya. Nah, kita akan sebutkan satu-satu ya fungsi dan manfaat adanya ekosistem terumbu karang ya. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber pelindung ekosistem pantai. Biasanya itu sebagai penghalang gelombang yang besar ya teman-teman ya. Yang ketiga, rumah bagi banyak makhluk hidup di laut. Yang keempat, sebagai sumber obat-obatan. Yang kelima, sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Yang keenam, sebagai objek wisata ya. Dan yang ketujuh, sebagai sumber pendidikan atau laboratorium alam ya. Nah, kita akan pindah ke ekosistem zona litoral ya. Apa sih ekosistem zona litoral? Ekosistem zona litoral adalah ekosistem yang berada pada wilayah pasang surut air laut ya. Nah, zona ini juga sering disebut sebagai zona pesisir atau zona pasang surut ya. Kita sudah ada bahas waktu di ekosistem laut ya teman-teman ya. Nah, adapun flora yang biasa ditemui pada ekosistem zona litoral ya, yaitu plankton ya, karena zona litoral ini tidak luas cakupan wilayahnya ya teman-teman ya. Jadi sangat sedikit ya flora dan faunanya yang terdapat di ekosistem zona litoral ya. Nah, adapun fauna yang biasa ditemui pada ekosistem zona litoral ya, ada udang, ada kepiting, ada bintang laut, ada bulu babi atau biasa disebut landak laut, ada cacing laut ya. Nah, Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu sama pendampingnya di rumah atau orang tuanya di rumah untuk menghubungi Ibu ya via WhatsApp. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya, olahraga, bermainnya di rumah saja ya, mandinya juga yang rajin, sering-sering mencuci tangan ya teman-teman ya.
Nah, pastikan teman-teman di rumah saja, tapi jika harus keluar rumah, pastikan teman-teman menggunakan masker, face shield, dan hand sanitizer ya. Oke teman-teman, kalau begitu Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Sentra Sains berikutnya.